Baik, langsung saja kami persilahkan kepada narasumber pertama kita, Ibu Profesor Zulis, untuk menyampaikan materi paparannya. Sudah siap, Ibu? Siap, Mbak. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Profesor Zulis, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu tim dari Pak Oles dan juga para peserta webinar di mana saja berada. Nampaknya Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini karena kita tahu bahwa ada kejadian-kejadian gagal ginjal akut yang saat ini sedang cukup menjadi concern kita bersama. Yang mana kalau kita lihat sebagian dari mereka yang mengalami gagal ginjal akut itu awalnya adalah sebagian besarnya mengalami penyakit yang lain, yaitu penyakit infeksi ataupun yang demam dan sebagainya begitu ya. Sehingga mungkin cara terbaik adalah kalau bisa jangan sakit gitu ya untuk sementara ini, karena memang sampai saat ini masih sedang diinvestigasi. Sehingga saya kira tema ini menjadi sangat relevan sekarang ya, karena kita perlu bagaimana sih untuk tetap menjaga sistem imun kita, menjaga kesehatan kita supaya tidak sakit, sehingga untuk sementara ini tidak perlu minum obat macam-macam dulu begitu. Baik, jadi apa yang saya sampaikan adalah bagaimana herbal bisa ikut menjaga imun kita. Teman-teman peserta di mana saja berada, jadi sejak lahir sampai usia saat ini tentu manusia selalu dihadapkan pada berbagai paparan dari lingkungan. Untungnya kita dikaruniai sistem imun ya, atau sistem daya tahan tubuh. Dan ngomong tentang sistem imun adalah sesuatu yang kompleks juga ya, di mana ada yang khas, ada yang spesifik, ada yang umum begitu. Jadi setiap orang memiliki sistem imun itu bisa yang bersifat umum. Umum itu seperti kulit, kemudian sistem pada pernafasan dan sebagainya. Kemudian nanti akan ada juga sistem imun yang spesifik yang nanti secara khusus akan mengatasi paparan berupa infeksi ataupun bakteri. Setiap orang perlu mengoptimalkan sistem imun agar berfungsi sebaik-baiknya untuk melindungi tubuh kita dari berbagai paparan. Nah, saya akan sampaikan, jadi sistem imun atau lini pertahanan diri itu ada 3 lapis sebetulnya, di mana first line defense atau lapis pertama adalah kulit termasuk, kemudian membran mukosa ya. Jadi dalam beberapa organ kita ini ada membran mukosa dan itu bukan tidak ada gunanya ya. Jadi itu adalah sebagai defense mechanism yang sifatnya adalah non spesifik. Jadi dia bisa mengatasi semua paparan ya, atau bisa menghadapi semua paparan. Kemudian juga sekresi atau sesuatu yang dilepaskan dari kulit maupun juga mukus membran ini. Jadi jangan salah kalau misalnya kita pagi-pagi kok ada kotoran di hidung, itu kan sebetulnya adalah bagian dari sistem imun kita, mukus membran ini kemudian untuk menghilangkan dari paparan yang masuk begitu ya. Nah, second line atau lapis kedua adalah sel-sel darah putih ya. Sel-sel darah putih yang mana dia nanti akan bekerja sebagai tentara di dalam tubuh kita untuk memakan patogen yang masuk begitu ya, dengan cara memfagositosis namanya ya. Jadi memakan begitu. Ada bakteri, kuman seperti itu nanti akan dimakan. Kemudian juga akan melepaskan berbagai protein antimikroba dan juga ada respon-respon peradangan yang itu dalam level tertentu adalah bersifat sebagai self defense atau pertahanan diri ya. Nah, kemudian yang spesifik adalah yang ketiga ini, line ketiga adalah yang spesifik, yaitu melibatkan limfosit dan juga antibodi. Jadi kalau kemarin kita ada pandemi COVID ya, mungkin banyak yang terpapar juga. Kemudian diukur ya antibodinya dan sebagainya. Lalu ada vaksinasi, di mana vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan antibodi. Maka itu adalah lini ketiga dari pertahanan diri ya. Sehingga tadi sekali lagi ada 3 lapis yang itu tiga-tiganya bisa kita optimalkan begitu. Jadi first line of defense ini adalah untuk preventing infeksi ya. Kalau kulit kita terjaga, kemudian juga ketika ada luka dan ada small infection segera kita atasi, maka ini akan mencegah pada paparan atau infeksi yang lebih berat.
Kemudian second line-nya adalah tadi ya, dia akan melibatkan sel-sel darah putih ya. Sel-sel darah putih ini akan memakan mikroba ataupun patogen. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah tadi melibatkan sel-sel imun secara khusus seperti limfosit dan juga menghasilkan antibodi yang akan memakan juga atau akan menyerang dari patogen yang masuk. Nah, teman-teman, saya akan bertahap dari lapisan pertama dulu, di mana kulit merupakan lini pertama dari proteksi tubuh. Jadi sebagai bagian dari daya tahan tubuh, kulit ini merupakan bagian yang sangat sering untuk mendapatkan paparan dari lingkungan. Entah itu tergores, gigit serangga, ada bengkak, bisul dan sebagainya ya, ada infeksi virus, bakteri. Dan ini ketika terjadi ini ya, jadi ini kalau kondisi yang normal, kulit kita nih akan menjadi defense ya, kita akan terjaga dari serangan berbagai patogen. Tetapi ketika ada luka misalnya ya, cedera dan sebagainya, maka ini akan menjadi tempat masuknya kuman-kuman tadi. Nah, jadi dan kalau tidak diatasi ya, maka tidak segera mendapatkan penanganan, mungkin akan makin masuk ya, sehingga dapat menyebabkan gangguan yang sifatnya sistemik gitu. Nah, karena itu perlu ditata laksana sejak di lini pertama ini. Nah, contoh misalnya ada bisul ya, begini ya. Nah, ini kalau dibiarin ya tadi ya, mungkin juga memang sistem pertahanan tubuh kita mungkin bisa akan recover ya, akan memperbaiki, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu. Untuk mereka yang mungkin tidak cukup kuat, mungkin akan menjadi hal yang lebih besar ya, atau menjadi cedera yang lebih serius begitu ya. Jadi ini adalah proteksi di lini pertama. Bagaimana cara menjaga kulit ini sebagai daya tahan tubuh lapis pertama? Kita bisa melakukan secara non-farmakologi, jadi tanpa obat maupun dengan obat. Tentu kalau tanpa obat kita harus menggunakan pelindung ya. Kenapa sih kita pakai baju, atau kemudian kita mungkin pada kondisi tertentu kita harus menggunakan sarung tangan misalnya, atau mungkin menggunakan pelindung yang lain. Ini kaos kaki atau dan lain-lain, itu adalah sebetulnya cara kita untuk melindungi lapis pertama dari pertahanan tubuh kita. Nah, kalau secara farmakologi, maka kita bisa menggunakan obat-obat seperti antiseptik ya, antimikroba, anti radang, antioksidan sesuai dengan kebutuhan. Masih ingat ketika zaman Covid kemarin kita selalu disarankan untuk cuci tangan. Kemudian ada menggunakan hand sanitizer juga. Itu di samping untuk mencegah penularan tadi ya, terpapar juga tadi ya, juga sebetulnya berfungsi untuk kesehatan secara umum atau kebersihan secara umum ya. Jadi untuk mencegah masuknya berbagai paparan. Nah, tentu nanti akan disesuaikan apakah memang membutuhkan antiseptik, anti radang, antioksidan begitu. Yang biasanya digunakan bisa secara topikal atau memang secara oral. Jadi walaupun kalau memang agak berat, walaupun itu sakitnya di kulit, kadang-kadang kita bisa juga membutuhkan obat-obat secara oral ya yang diminum. Tapi kadang-kadang masih cukup misalnya menggunakan obat-obat yang sederhana atau yang digunakan secara topikal, seperti misalnya obat-obat herbal kalau di Bali saya kurang tahu apa ya, di Jawa mungkin juga kadang ada tumbuhan apa begitu ya, kemudian dengan minyak oles ya dan sebagainya. Ini adalah cara-cara kita untuk menjaga kulit sebagai daya tahan lapis pertama. Jadi harapannya adalah nanti ini akan bisa mencegah gangguan yang lebih sistemik terhadap organ tubuh. Nah, apa saja bahan alami yang bisa melindungi kulit? Ya, jadi sebetulnya cukup banyak ya, dengan berbagai produk ya, atau dengan berbagai sediaan. Jadi misalnya mungkin kita sering mendengar nama latinnya adalah Melaleuca kayu putih misalnya. Ini bahasa kita atau bahasa Indonesianya adalah kayu putih. Produknya adalah oleum kayu putih, dan ini sering dijumpai juga ya kita sebagian besar mungkin sering menggunakan, terutama yang punya anak-anak gitu ya, pentol atau mungkin gigit serangga dan sebagainya kita oles ya. Karena memang kandungan kimia dari oleum kayu putih ini ada sineol, linalol, alpha-terpinol. Ini adalah bisa memiliki efek antibakteri, antiinflamasi begitu. Ada lagi Cymbopogon nardus. Ini juga
Kalau secara tunggal ada namanya minyak sereh ya. Ini bisa menjadi suatu sediaan sendiri Oleum citronella. Di situ juga banyak manfaatnya dan banyak kandungan kimianya seperti citronellal, geraniol, citronellol dan seterusnya. Yang ini bisa untuk mencegah gigitan serangga ya. Dia sebagai repellent dari insek ya. Jadi biasanya digunakan untuk tambahan untuk obat nyamuk ya, untuk mencegah gigitan serangga. Ada lagi Cinnamomum burmani. Nah, ini adalah minyak kayu manis ya hasilnya ya, produknya mengandung eukaliptol, simen, sabinen, pinen ya. Dia bisa bermanfaat sebagai anti jerawat, antioksidan di kulit ya, anti inflamasi begitu. Yang tidak kalah populer juga adalah jahe ya. Saya kira kita untuk masak pun kita sering menggunakan jahe sebagai komponennya. Dan ini juga sebetulnya nggak cuma untuk makanan, tetapi dia punya efek farmakologi ya, efek yang kesehatan, karena dia mengandung zingiberin, sesquipylandrin dan seterusnya seperti tertera dalam slide ini. Cukup banyak ya macam-macam kandungannya. Dia bisa sebagai anti UV ya, untuk sinar UV, kemudian juga anti inflamasi. Ada lagi daun wungu ya, Graptophyllum pictum. Ini mengandung flavan. Ini juga bisa sebagai kayak untuk anti UV ya, untuk mencegah burning ya dari matahari, sinar matahari yang terlalu. Ini bisa digunakan untuk kayak sunscreen begitu ya, anti inflamasi juga. Alpina galanga ini adalah lengkuas ya. Lengkuas juga merupakan bagian dari masakan, mengandung simen, kafikol, zingiberin, eugenol, camferol. Ini juga kalau kita baca di banyak literatur banyak juga mengandung manfaat ya, antibakteri, anti jamur, jerawat, anti inflamasi, antioksidan dan seterusnya ya. Jadi mencegah penuaan dini dan sebagainya. Ini kalau masing-masing tunggal ya, tetapi juga ketika digabungkan menjadi satu juga tentu mereka akan saling bersinergi. Masih banyak lagi, ada brotowali, ada minyak mentha piperita ya, minyak pipermint, minyak adas ya, Funiculum vulgare, kurkuma dari kunyit ya, kemudian sambiloto, Andrographodis herba atau Andrographis paniculata untuk nama nama herbalnya, daun sirih ya, piper betel ya. Ini semuanya adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, kadang ada di kebun ya, ada di dapur, yang itu ternyata mereka mengandung berbagai kandungan kimia yang berkhasiat, yang itu bisa bermanfaat untuk berbagai sediaan. Nah, di sini kita nggak perlu panen-panen secara khusus sendiri ya, repot-repot, sudah dikemas di dalam bentuk seperti minyak oles dari Bokasi. Ini adalah salah satu bentuk yang menggabungkan dari berbagai berbagai herbal tadi menjadi satu sediaan yang memiliki banyak manfaat. Nah, jadi di dalam tanaman-tanaman tadi memang banyak yang mengandung minyak esensial yang bermanfaat sebagai efek antibakteri ya, memiliki efek antibakteri atau antiseptik dan dapat menjaga daya tahan tubuh pada lini pertama di awal ya. Jadi tadi tergigit serangga, ada cedera, bisu dan sebagainya, karena memang dia memiliki efek-efek terkait dengan mikroorganisme ya. Ada banyak mekanisme sebetulnya ya, merusak dinding sel bakteri, menyebabkan protein membran bakteri menjadi rusak, kemudian sitoplasma menjadi terkoagulasi, jadi ngempel. Yang overall pada keseluruhannya adalah dia bisa mematikan bakteri ataupun mikroba begitu ya dari minyak esensial ini. Nah, teman-teman, bagaimana dengan lini kedua dan lini ketiga dari pertahanan diri? Lini kedua itu adalah melibatkan sel-sel leukosit yang tadi saya sampaikan ya. Ada leukosit itu ada neutrofil ya. Yang utama adalah biasanya neutrofil ya, ada eosinofil, dendritic cell. Yang mana neutrofil yang utama ya, terutama kalau untuk infeksi seperti itu, dia nanti akan melakukan fagositosis ya. Jadi nanti akan memakan bakteri secara umum ya.
di mana biasanya satuan atau lamanya kerja adalah sekitar satuannya jam, 12 jam. Nah, kemudian dalam waktu yang lebih lama tubuh kita nanti akan mengembangkan sistem imun dengan lini ketiga ini, yaitu memicu limfosit ya. Jadi nanti limfosit itu ada 2 ya, teman-teman. Jadi sistem imun yang pertama ini, lini kedua ini merupakan sistem imun bawaan ya. Jadi dia tidak bersifat tidak spesifik. Dia melibatkan proses fagositosis, yang melibatkan berbagai sel, neutrofil, eosinofil, makrofag seperti itu ya. Responnya dalam satuan jam. Sementara kalau yang sistem lini ketiga ini adalah yang melibatkan tadi sel-sel limfosit ya secara khusus ya. Ini merupakan atau disebut juga sebagai adaptive immunity. Jadi dia akan berespon terhadap paparan yang spesifik ya, sifatnya spesifik, melibatkan antibodi spesifik ya, ada sel-sel limfosit dan juga melibatkan mekanisme humoral dan seluler ya. Ini yang kemarin-kemarin waktu kita zaman COVID ini kita disarankan untuk meningkatkan sistem imun ini supaya meningkatkan antibodi ya, salah satunya misalnya dengan vaksin atau dengan berbagai modalitas yang lain. Jadi seperti apa sih sistem imun kita yang spesifik ini bekerja melawan patogen? Jadi ketika ada suatu virus ya masuk, maka akan melibatkan sistem imun humoral maupun seluler. Si antigen ini nanti akan ditangkap ya atau akan dikenali oleh sel limfosit B. Ya, limfosit B ini akan mengenali virus sebagai musuh. Ya, kemudian dia akan memerintahkan, dia nanti akan berdiferensiasi menjadi plasma sel ya, lalu menghasilkan antibodi. Antibodi sering digambarkan seperti ke huruf Y seperti ini ya bentuknya ya. Lalu dia nanti akan mengeliminasi virus ya. Jadi antibodi akan mengeliminasi virus dari tubuh. Ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua adalah respon imun seluler. Ada 2 jalur lagi, di mana respon imun seluler nanti virus yang masuk akan dikenali juga ya, dihadapkan oleh si limfosit T, kemudian nanti akan memicu pelepasan juga, jadi akan memicu pelepasan sitokain, mengaktifkan sel B untuk menghasilkan imunoglobulin antibodi juga ya. Kemudian ada juga jalur yang langsung menghancurkan ya. Limfosit T sitotoksik akan mengeluarkan senyawa yang menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jadi virus nanti akan tereliminasi. Jadi teman-teman, begitu pentingnya ya punya sistem imun karena kita akan sehingga ini sangat penting, harus ditingkatkan atau harus dimiliki. Nah, jadi penguatan sistem imun menjadi sangat penting, terutama dengan berbagai paparan saat ini, dan saya kira ya untuk selanjutnya juga ya, selama kita hidup pasti akan ketemu dengan berbagai paparan. Meningkatkan sistem imun bisa berarti meningkatkan jumlah sel imun maupun aktivitasnya, di mana bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, jadi dari lingkungan, makanan, usia berpengaruh juga, kondisi kesehatan fisik dan mental, jadi jangan stres dan sebagainya kan, konsumsi vitamin dan mineral, dan juga berbagai herbal bisa digunakan, termasuk juga produk alam seperti madu. Itu juga salah satu cara untuk kita mensupport atau memboost imun system ya. Jadi makan makanan yang sehat ya, fruit, vegetables, makan makanan berprotein ya, karena ini nanti akan menghasilkan antibodi. Cukup minum beberapa, tadi sudah disebutkan ada ginger ya, ada turmeric ya, di beberapa herbal ya. Kemudian jangan stres ya, bisa juga menggunakan probiotik. Kemudian olahraga, cukup tidur ya, cuci tangan seperti ini. Ini adalah cara-cara untuk meningkatkan sistem imun kita secara umum. Ini adalah beberapa herbal, sebagian tadi ada yang sudah disebutkan. Ini kalau tadi mungkin ada di dalam bentuk minyak oles, tapi bisa juga banyak produk-produk yang bentuknya diminum ya, atau dimakan ya, atau dibuat dalam bentuk jamu, bermacam-macam sediaan yang bisa kita gunakan, dan itu juga atau juga kita bisa membuat sendiri begitu ya, dimana sistem imun ini nanti akan bersifat meningkatkan, bisa berupa suatu stimulan atau sepresan, tapi sebagian besar adalah untuk penjagaan sistem imun begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di literatur, tapi saya tidak akan bacakan ini ya, terlalu detail.
saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa banyak herbal yang bisa memiliki efek imunomodulator ya. Jadi dia akan mengatur sistem imun menjadi ada yang sifatnya adalah mengontrol ya, atau menguatkan atau mungkin mensuppress untuk kondisi tertentu begitu ya. Ini ada banyak sekali plants yang bisa digunakan. Saya tidak akan sebutkan. Ini adalah mekanismenya kalau secara lebih detailnya ya. Nah, bagaimana posisi madu gitu ya? Ternyata madu sebagai salah satu produk alami juga bisa bermanfaat meningkatkan sistem imun ya, menghadapi paparan patogen. Jadi mekanismenya dari honey ini bisa bermacam-macam ya, ternyata bisa ke arah antimicrobial property. Dia akan menurunkan pH, osmotik dari sugar dan H2O2. Dia punya efek antiviral juga maupun antifungi ya, atau antifungi. Kemudian imunomodulator juga seperti itu ya, antioksidatif dan antiinflamatori, ada berbagai, nanti ada sumber-sumbernya. Jadi madu ini memang kalau mungkin yang muslim mungkin juga sering melihat ya, sering kita membaca bahwa madu ini adalah juga merupakan obat. Nah, teman-teman, ancaman kesehatan selain dari paparan patogen juga bisa berasal dari terbentuknya radikal bebas. Jadi sebetulnya apa yang kita sering dengar ya, radikal bebas itu apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah molekul itu adalah mestinya stabil seperti ini, tetapi ketika ada elektron yang berkurang, jadi ada yang tidak berpasangan, maka dia menjadi radikal bebas begitu. Nah, radikal bebas itu dia akan sangat sangat reaktif begitu ya, sangat reaktif karena dia mau mencari pasangan ya, kehilangan pasangan kan di sini ya, dia unpair elektron. Nah, sehingga apa? Dia nanti akan cenderung mencari dan akan menyebabkan damage pada DNA ya. Jadi radikal bebas itu bisa diperoleh dari sinar UV, proses inflamasi, dari merokok ya, kemudian radiasi ionisasi atau mungkin polusi udara. Ini bisa menghasilkan tadi radikal-radikal bebas seperti ini, yang itu akan damaging the cell ya. Jadi ini normal cell, ketika ada radikal bebas attacking the cell, maka akan terjadilah damage. Jadi banyak yang sering kita dengar bahwa banyak penyakit-penyakit itu disebabkan karena terjadinya oxidative stress begitu ya. Sehingga antioksidan menjadi sangat penting. Jadi sangat perlu perlunya suatu senyawa antioksidan, karena antioksidan itu nanti akan menstabilkan. Jadi tadi ya, suatu proses molekul yang stabil menjadi antioksidan, maka menjadi injury, maka kita butuh suatu antioksidan. Untuk menghadapi berbagai paparan eksternal yang dapat merusak DNA dan menyebabkan berbagai penyakit, maka diperlukan agen yang bisa menetralkan radikal bebas yang kita sebut sebagai antioksidan, karena dia bisa menyumbangkan elektron tadi ya. Dan banyak herbal yang bisa berfungsi sebagai antioksidan, termasuk juga bahan alami seperti madu. Madu sendiri juga memiliki banyak komponen, tidak selain antioksidan tadi ya. Ada karbohidrat, asam amino, kemudian vitamin, mineral, dan juga flavonoid dan asam fenolat. Flavonoid inilah yang biasanya menjadi memiliki efek antioksidan yang kuat ya, dan senyawa-senyawa yang ada di dalam madu bisa menjadi penentu dari warna madu ya. Ini macam-macam ya teman-teman, berbagai kandungan yang ada di dalam madu. Ya, dan senyawa polifenol ini yang bertanggung jawab terhadap antioksidan dari madu. Ini adalah beberapa komponen fenol dan flavonoid dari madu ya, dan mungkin setiap madu, produk madu bisa bervariasi ya, tergantung dari sumbernya, dia madu dari apa begitu. Tapi secara umum memiliki semacam itu. Nah, kalau dikombinasi gimana ya? Jadi produk madu sering loh kita jumpai berkombinasi dengan ada royal jelly, ginseng, ada dengan propolis, ada rempah-rempah dan herbal lainnya. Yang menarik misalnya ada juga bisa dikombinasi dengan jamur ya, kayak jamur tiram seperti ini ya. Di mana jamur tiram sendiri secara tunggal pun dia sudah memiliki efek yang baik begitu. Karena dia juga memiliki efek antioksidan yang tinggi, yaitu dari ergothionein ya. Jadi ergothionein ini adalah satu senyawa di dalam suatu asam amino yang bersifat antioksidan ya. Dia dijumpai pada berbagai mushroom ya, sebetulnya shiitake. Jadi ini kan Pak Dokter kan dari Jepang ya, belajarnya lama, jadi makanya ada berbagai jamur di sana sering ya. Kita dulu suka makan
jamur-jamur shiitake dan lain-lainnya di sana. Salah satunya adalah mengandung L-ergothionin yang ini merupakan senyawa antioksidan yang tinggi. Jadi kalau dikombinasikan maka akan memberikan suatu sinergisme ya di dalam menjaga kesehatan dengan antioksidan yang tinggi. Baik teman-teman, saya sudah hampir sampai pada bagian akhir dari materi saya. Bahwa sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh ya terhadap paparan yang dapat mengganggu kesehatan, baik paparan eksternal dan internal. Jadi tadi saya sudah jelaskan, saya rekap dulu ya, bahwa sistem pertahanan tubuh kita nih ada 3 lapis. Kulit ya, salah satunya kulit ataupun lini pertama kulit membran mukosa, lini kedua adalah atau lapis kedua adalah sel-sel leukosit ya yang nanti akan memakan secara tidak spesifik. Kemudian sistem imun yang melibatkan antibodi ya, antibodi dari sel-sel limfosit. Itu semua harus dikuatkan, di mana sistem imun ini perlu dimodulasi agar fungsinya optimal ya, karena kita akan selalu terpapar oleh patogen, oleh radikal bebas itu setiap hari ya, dimanapun ya, sehingga menjaga sistem imun menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan secara umum, di mana herbal dan bahan alam dapat berguna untuk menjaga. Jadi Allah tuh udah menciptakan berbagai yang ada di lingkungan kita ya, herbal, tanaman, bisa buah, sayur ya, rempah-rempah. Tinggal bagaimana kita mempelajari dan kemudian memanfaatkannya. Tadi kita lihat ya, ada banyak tanaman-tanaman yang bisa dieksplor untuk manfaat-manfaatnya secara farmakologi, dan sediaannya bisa bermacam-macam, apakah nanti untuk yang di topikal ya, di kulit ya, atau mungkin yang diminum. Jadi mungkin ada juga rempah-rempah campuran itu yang kemudian diminum ya secara oral, yang itu juga nanti akan berefek. Ada juga yang lebih spesifik berkaitan dengan tadi ya, meningkatkan beberapa sitokin misalnya ya, antibodi seperti itu. Dan ada juga yang memang sifatnya umum, yaitu antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Jadi dapat berguna untuk menjaga sistem imun, baik sistem imun spesifik maupun humoral non spesifik. Dan sarannya adalah gunakan herbal dan bahan alami sesuai kebutuhan, dan juga tetap lihat aturan pakainya ya. Apapun yang berlebih juga pasti tidak akan baik. Jadi akan perhatikan aturan pakainya agar mendapatkan hasil yang optimal. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Komang sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Profesor atas pemaparannya. Ilmunya tentang bagaimana herbal bisa menjaga imun kita ya Bu barusan. Kalau boleh Bu, saya simpulkan, mohon izin. Saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pertahanan tubuh di kita itu ada 3 lapis ya Bu tadi ya. Ada kulit, silikosit, dan sistem imun yang melibatkan antibodi. Nah, pentingnya sistem imun untuk pertahanan tubuh itu agar kita bisa terhindar dari paparan yang mengganggu kesehatan. Nah, salah satunya yang bisa digunakan untuk menjaga sistem imun kita yaitu adalah bahan herbal dan bahan alam. Contohnya untuk bahan alam tadi ada Ibu singgung madu untuk penguat imun untuk menghadapi paparan patogen ya tadi Bu ya. Karena di dalam madu ada kandungan senyawa fenol dan flavonoid.